Sore hari mandi di kali, kesejukannya terasa nikmat. Ketahuilah jika semua ini terjadi, kerajaan Allah sudah dekat. Saya Pastor Petrus Suharjono SJ menghaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 21 ayat 29 sampai 33. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-34 Jumat 28 November 2025. Pada waktu itu Yesus mengemukakan perumpamaan ini kepada murid-murid-Nya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikianlah pula jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh angkatan ini takkan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita, luar biasa dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita terus berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit, yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita doakan juga mereka yang masih ada di dalam kandungan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Dan bagi mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat, kita doakan. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, yang menolong, yang membimbing, yang menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Kita juga berdoa untuk mereka, saudara-saudari kita, juga orang yang tidak kita kenal, yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan Bapa di surga. Terutama kita bersatu hati dalam doa untuk kebahagiaan abadi Bapak Sutrisno Ayahanda dari Pastor Franciscus Suseno SJ yang hari kemarin dipanggil oleh Tuhan. Semoga Pastor Seno dan juga keluarga dikaruniai ketabahan, kekuatan iman, dan penghiburan dari Tuhan sendiri. Dan kiranya nasihat yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya dan juga para pendengarnya, dan tentu saja untuk kita semua, supaya kita sebagai pribadi-pribadi yang jeli mengamati dan paham tanda-tanda zaman. Yesus mengatakan, perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Tentu membaca tanda-tanda di sekitar kita, tanda-tanda alam, musim, dan lain sebagainya, kita sudah cukup familiar. Apalagi kita yang punya hobi untuk mengamati dunia sekitar, alam semesta, dan juga perubahan-perubahan cuaca.
memiliki perhatian kepada lingkungan hidup. Tentu kita memiliki pengenalan yang baik. Demikian pula Yesus mengatakan, jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Seperti halnya Allah memberikan tanda-tanda, kerajaan Allah pun juga hadir, juga nyata, dan ada tanda-tandanya. Dan Yesus mengatakan kalau semuanya itu terjadi, ingatlah kerajaan Allah itu sudah dekat. Dan ketika kita menyadari bahwa kerajaan Allah sudah dekat itu, semoga lalu kita memberi jawaban, kita memberi respon, kita mulai memperbaiki diri, kita mulai berefleksi, kita mulai mengkoreksi diri. Apakah kerajaan Allah yang sudah semakin dekat itu kira-kira akan bisa masuk, kita alami, kita memasuki, kita hadirkan, dan kita bisa menyatu dengan kerajaan Allah itu. Seandainya masih ada penghalang-penghalang, tentu kita akan memperbaiki diri, berusaha bagaimana supaya kerajaan Allah itu bisa masuk dalam hidup kita. Dan sebaliknya, semoga hidup kita juga ada di dalam kuasa dan suasana kerajaan Allah itu. Kita meneliti diri, kita mengkoreksi diri, kita berefleksi diri, supaya kerajaan Allah dan diri kita sama-sama terhubung, sama-sama bersatu, sama-sama ada dalam kesatuan. Karena itulah yang menjadi kerinduan hati kita. Kebahagiaan bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan sesama, dan juga dengan alam semesta ini. Maka semoga kita senantiasa berani terus menilai diri, menimbang diri, menilai zaman, menilai situasi, menilai alam semesta, dan juga tanda-tanda hadirnya kerajaan Allah itu di dalam hidup kita, dan kita memberi respon dan jawaban yang baik, yang positif, supaya kerajaan Allah semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan kita semakin merasakan hadirnya kerajaan Allah itu. Dan Yesus kemudian menegaskan, angkatan ini tak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku tak akan berlalu. Semoga kita tekun untuk membaca sabda Tuhan. Kita tekun untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan lebih-lebih semoga kita berani merefleksikan sabda Tuhan, memperjuangkannya di dalam hidup kita, dan sabda Tuhan menjadi arahan, menjadi pelindung, menjadi kekuatan untuk hidup kita, menjadi jalan untuk memperoleh keselamatan yang berasal dari Allah. Tentu saja kita semua sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah, percaya kepada pribadi Yesus Kristus, semoga kita senantiasa yakin akan sabda Allah. Sabdaku tak akan berlalu, meskipun semuanya langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabda Allah kekal. Sabda Allah membimbing kita, melindungi kita, menyelamatkan kita, mendorong kita, menolong kita. Tentu saja kita perlu melihat segala sesuatu secara komprehensif, secara holistik. Semoga sabda Tuhan, magisterium gereja, tradisi gereja, kita perjuangkan, kita upayakan di dalam kehidupan kita, supaya kita semakin mendekati kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah yang sudah dekat itu semakin kita rasakan, semakin hadir, semakin masuk ke dalam hidup kita, sehingga kita senantiasa peka kepada tanda-tanda zaman, kepada tanda-tanda alam semesta, tanda-tanda hadirnya kerajaan Allah di dalam hidup kita. Semoga kita senantiasa bersukacita karena sabda Allah, karena kerajaan Allah, karena Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.